Literasi Riau sebenarnya ini tertinggi dari 34 provinsi. Lima 15 bulan menikmati keindahan alam Lombok, beliau pun datang ke bumi Lancang Kuning, tepatnya pada Juni 2019, mengemban jabatan baru sebagai Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau. 15 bulan berada di Riau, Bapak Songgo menjalin hubungan baik dengan banyak pihak, menggagas majalah bahasa dan sastra Serindit, mengusung Satgas Bara, Satuan Tugas Pengawasan Bahasa Negara, dan mengusulkan pembinaan bahasa dan sastra Melayu di TPRI Riau Kepri. Ini sedang kita rintis ya Pak. Dikenal sebagai sosok yang vokal dan kritis, memiliki analisis yang tajam terhadap berbagai persoalan, dan selalu inovatif dengan gagasan-gagasan cemerlang. Selain sebagai peneliti dan kepala, dalam perjalanan karirnya, Pak Songgo juga berkiprah sebagai penyuluh bahasa, saksi ahli, dan pemakalah, baik pada seminar nasional maupun internasional. Jadi Pak Songgo ini kemana-mana ya. Sulawesi, Nusa Tenggara, Sumatera. Oke, keliling Indonesia. Silakan Bapak, 15 menit untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Pak semuanya, saya memulai dengan tema kita, bahasa penguat sastra dan budaya. Saya kira ini tema yang sudah dipilih panitia. Tentu saja kita sepakat bahwa bahasa itu adalah alat. Jadi alat. Jadi kalau kita menggunakan kata penguat, seperti tali, dia menguatkan benda yang dikumpulkan, misalnya kayu dikumpulkan lalu diikat. Jadi bahasa ini juga sebenarnya saya kurang paham kalau orang mengatakan bahwa bahasa itu bagian dari budaya, karena bahasa itulah yang mencerminkan budaya, bahasa itulah yang mengekspresikan sastra. Lalu kaitannya dengan literasi. Literasi ini sebenarnya dicampur adukan dengan bahasa. Jadi seharusnya harus ditarik garis lurus yang jelas bahwa literasi itu sebenarnya juga bagian dari bahasa. Artinya literasi itu keterampilan berbahasa. Sebagai guru, sebagai pengajar bahasa, kita tidak bisa lupa bahwa 4 keterampilan berbahasa itu menjadi tugas semua orang, dan itu menjadi kebutuhan kita. Ada grup yang baru kita bentuk, APB namanya, Asosiasi Pemartabatan Bahasa Negara. Ada yang bertanya, seakan-akan bahasa itu sama dengan literasi. Seharusnya literasi itu adalah keterampilan berbahasa. Ini harus dipilah. Dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa siapapun wajib belajar bahasa. Jadi bahasa itu bukan monopoli orang bahasa, bukan monopoli sarjana bahasa, bukan monopoli orang yang bekerja di kantor bahasa, bukan. Jadi bahasa ini adalah kebutuhan. Kalau kita berangkat dari pandangan itu, kita tidak akan melihat ruang publik kita seperti hari ini yang sudah diatur berbagai peraturan, undang-undang dasarnya ada, bahkan Sumpah Pemudanya ada. Mungkin ada di antara kita mengatakan, ya yang penting mengerti. Ya. Kita lupa bahwa bahasa itu juga ilmu. Sebagai ilmu ada kaidahnya, ada aturan yang harus kita ikuti. Menulis nama sendiri saja itu diatur. Menulis nama tempat usaha kita juga diatur. Tempat kita bekerja, sekolah, kantor, kampus, itu ada aturannya. Ini yang kita lupa. Mengapa nilai literasi kita misalnya bidang studi bahasa Indonesia rendah? Karena kita lupa bahwa bahasa Indonesia itu ada ilmunya. Ya kan?
Mungkin kita sebagai pengajar bahasa Indonesia, tapi kita lupa membeli kamus. Atau kita lupa mengambil kamus yang sudah gratis di internet. Itu sudah ada. Ini yang kita lupa. Jadi Pak sekalian, jadi literasi ini sebenarnya, kalau kita lihat literasi yang hasil penelitian Badan Bahasa pada 2018, literasi Riau sebenarnya ini tertinggi dari 34 provinsi. Ini hasil penelitian 2018 yang dilakukan PPSDK, salah satu eselon 2 di Badan Bahasa. Jadi mengalahkan DKI dan Jogja yang waktu itu jadikan sampel penelitian. Kita ketika bisa mengeluarkan hasil penelitiannya, surveinya, yang mengatakan bahwa orang Indonesia hanya 0,001% yang bisa berliterasi. Berliterasi kata Datu tadi itu orang yang membaca, memahami dan melaksanakan apa yang dibaca. Itu hanya 1 dari 1000. Jadi 1 dibagi 1000 sama dengan 0,001%. Saya membaca angka itu tentu saja sangat politis ya. Di sini ada teman-teman dari FTBN bisa melakukan penelitian tandingan bahwa apakah betul dari 1000 itu hanya 1 orang yang bisa mengerti apa yang dibaca lalu menjalankan apa yang dibaca, yang dipahami. Di instansi pemerintah misalnya kita tidak seperti itu. Karena mengelola uang yang banyak itu ada aturannya. Dan membaca peraturan itu literasi. Membaca kurikulum itu adalah literasi. Guru tidak bisa keluar dari rambu-rambu kurikulum, dan itu literasi. Apakah orang-orang yang ada di instansi seperti itu juga dikatakan gagal literasi? Karena itu saya menganggap hasil survei itu sangat politis. Supaya kita ini dianggap bergantung, dianggap tidak terlalu pintar, tidak sama seperti mereka, lalu kita bergantung kepada mereka. Indonesia ini menjadi lahan, menjadi tempat pemasaran produk mereka. Kita jadi konsumen. Ini sangat politis. Tentu saja Bapak sekalian, kita tidak juga terlalu optimistis seperti itu, bahwa kita berliterasi. Balai Bahasa ini saya kira ini salah satu contoh yang kita lakukan ya. Ini sudah berapa kali kita lakukan di KP. Saya sampaikan kepada panitia Pak Muiz, mengapa kita beberapa kali memilih KP atau jadi KP ini kan bahasa Inggris ya. Sekarang sudah menjadi CAP menjadi KP ya kan. Jadi sudah diserap menjadi K ya kan. Jadi sudah kita serap karena ini sudah tidak bisa dibendung lagi. Jadi sudah mendarah daging jadi KP, sudah dimasuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah upaya mempertemukan semua aliran seni, budaya, literasi, lalu apa yang lain, sastra, lintas generasi, lintas usia, ya kan? Ini yang saya kira inspirasi ini juga tidak lepas dari acara kita bulan lalu ya, Hari Puisi Indonesia API, di KP yang sama, mungkin posisinya di bawah. Dan sebelumnya juga kita melakukan hal yang sama di tempat yang lain. Jadi saya kira Ibu sekalian, kita tetap semangat berliterasi, bahwa bahasa Indonesia ini satu lagi. Ini saya kalau bicara tidak pakai selinde ini bisa kemana-mana. Saya ingin menitip Pak Datu, Bapak Ibu semuanya, bahwa bahasa Indonesia dari bahasa Melayu itu sejarah sudah final. Jadi kita ikuti, kita sepakat bahwa bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahasa Indonesia bagian dari bahasa Melayu, ini tidak bisa, karena ini juga sifatnya politis. Ini tidak bisa kita ikut-ikutan negara tetangga seperti itu. Jadi yang harus kita ingat bahwa kontribusi orang Melayu secara keseluruhan, khususnya di Riau, adalah dijadikannya bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ini harus dirawat.
Sekarang ini ada beberapa wacana ingin mengalihkan perhatian kita, dan saya melihat itu juga politis. Misalnya ingin mengatakan bahwa bahasa Melayu, bahasa Indonesia itu bukan dari bahasa Melayu Riau, mungkin dari Barus di Sumatera Utara, atau mungkin dari Banjar yang ada di Kalimantan Selatan sana. Itu jadi kita juga harus hati-hati bahwa kontribusi orang Melayu sekarang ini itu tidak bisa dinilai 35% kosakata bahasa Indonesia dari bahasa Melayu itu luar biasa, dan itu tidak bisa digantikan. Mungkin orang mengatakan ya kita ganti saja dengan bahasa daerah yang lain, atau kita ganti saja dengan bahasa asing yang lain. Itu tidak semudah itu. Kalau itu bisa kita lakukan hari ini, itu sudah dilakukan sebelum tahun 1928, ya kan? Jadi kita harus berpikir jernih bahwa literasi itu bukan sekedar kumpul-kumpul. Lembaga bahasa ini diciptakan untuk mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tema besarnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Inilah yang selalu diterjemahkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Bagaimana anak muda ini bisa berliterasi tanpa batas, tapi dia tahu bahasa Indonesia baku, juga tahu bahasa media sosial. Saya sempat mendengar tema yang di TV One kemarin malam, Anjay, ya kan? Lalu yang mempopulerkan itu komunitasnya dilaporkan ke KPI, Komisi Perlindungan Anak. Lalu ketua atau siapa dari KPI juga bicara lantang begini-begini, tapi ya saya kira bahasa, jangan lupa bahwa bahasa itu ada konteksnya. Kalau anjay itu disinyalir penghalusan dari kata anjing, itu juga belum tentu yang salah, kan? Itu juga satu pertanyaan. Kalau anjay itu yang saya dengar seperti tadi teman kita menyanyi di sini, tadi Pak Asbi bilang, wah itu dari penyanyi apa istilahnya Pak Asbi, pengamen ya. Saya bilang kalau Pak Muiz nanti melihat ini bisa nanti ada festival lagu anak jalanan, ya. Jadi untuk mengapresiasi mereka. Menurut saya itu bukan sesuatu yang biasa, itu anjay itu. Artinya sesuatu yang luar biasa. Jadi orang yang besar di jalan, besar di pinggir kafe itu bisa menyanyi seperti artis, itu anjay. Sekarang saya tidak lagi menjadi kepala balai. Sekarang saya mempromosikan diri Datuk sebagai Presiden Asosiasi Pemertabatan Bahasa Negara. Itu luar biasa, kan? Saya kira demikian. Nanti saya kira lebih asik nanti kalau kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Muna, habis tuh bini Tuaka ini nak ngajak Tuaka belayar. Oh, pergi belayar? Iya. Lepas tu? Kebetulan singgah pula dia di tengah jalan di sebuah dermaga. Ternyata dermaga itu di kampung halamannya Tuaka. Tuaka. Betul sangat Muna. Berlayarlah ke Indragiri. Lah menyanyi pula dia. Nakoda, singgahkan kapal kita di Indragiri. Mendaratlah Tuaka tadi di dermaga Indragiri. Jumpa tak Muna kira-kira mak Tuaka dengan Tuaka? Tentu berita kedatangan Tuaka ini tadi terdengar sampai ke telinga mak Tuaka. Dengan senangnya, dengan gembira dan penasaran nak jumpa anak dia tadi, mak Tuaka pun mendayung sampan mendekati perahu Tuaka. Tuaka, mana mak? Aku dah tak punya mak lagi, mak aku dah mati. Iya kan sayang? Ikau takkan. Tidak. Mak ikau lah ilaha illallah. Aku tak Ikau punya percaya. mak macam kau, Lur Dotek. Tidak, bodoh. Ikau pengaju budak. Ikau aku kutuk. Ikau ndak. Nak kutuk aku. Aku Takkanlah bisa. kutuk. Ikau bisa ni mak hebat. Coba dulu. Ikau aku kutuk jadi burung. Burung apa?
apa? Burung puyuh. Ya Allah, burung puyuh biasanya. Tak salah kutuk tu mak tuaka. Puyuh nak. Jadi burung apa tu mak tuaka? Burung elang. Maimun, sudah kau jahit aku pun luka-luka batu, Maimun. Pekanbaru 2000.